Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tuti Nurlaini dengan NIM 2423210165, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Jadi di sini saya akan membuat tugas dengan mata kuliah yaitu pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa salah satu tujuan utama pembelajaran akidah akhlak di madrasah? Yaitu untuk membentuk siswa menjadi insan kamil, manusia yang sempurna dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, metode pembelajaran yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai akhlak seperti jujur, tanggung jawab, dan disiplin, yaitu keteladanan uswah hasanah dari guru dan praktik secara langsung. Yang ketiga, materi akidah dalam pembelajaran ini secara fundamental membahas tentang pokok-pokok keyakinan dalam Islam atau rukun iman. Yang keempat, konsep akhlakul karimah yang harus ditekankan dalam pembelajaran akidah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap diri sendiri dan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah atau diskusi kasus nyata terkait perilaku moral, misalnya itu kenakalan remaja. Yang paling sesuai untuk mengembangkan dimensinya itu adalah efektif dan psikomotorik atau sikap dan praktik. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan secara singkat perbedaan esensi antara konsep akidah dan akhlak dalam ajaran Islam, secara bagaimana kedua konsep tersebut saling berkaitan dalam pembelajaran di madrasah. Akidah adalah tentang keyakinan apa yang kita percaya dalam hati, seperti percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Ini menjadi dasar keimanan seorang muslim. Sedangkan akhlak itu tentang perilaku, bagaimana seorang itu bersikap sehari-hari, seperti jujur, sabar, menghormati orang tua, dan tidak menyakiti orang lain. Dan akhlak juga sebagai wujud nyata dari akidah dalam tindakan. Keduanya ini saling berkaitan karena akidah tanpa akhlak itu hanyalah menjadi teori, sedangkan akhlak tanpa akidah itu kehilangan arah atau nilai ibadah. Dalam pembelajaran di madrasah, siswa diajarkan akidah sebagai fondasi, lalu akhlak itu sebagai praktik nyata agar keyakinannya itu mencerminkan dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan 3 metode pembelajaran akidah akhlak yang inovatif selain ceramah, dan berikan contoh penerapannya di kelas. Yang pertama, metode bermain, yaitu siswa memerahkan sebuah situasi, memahami nilai akhlak secara langsung. Metode ini membuat pembelajaran lebih hidup dan mudah diingat karena siswanya itu mengalaminya sendiri prosesnya. Contoh penerapannya, guru memberi skenario tentang sikap jujur di kantin sekolah. Beberapa siswa berperan sebagai penjual, ada yang sebagai pembeli, dan teman yang mencoba mengajak berbohong. Setelah bermain peran, kelas berdiskusi tentang nilai akhlak yang muncul. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah, yaitu siswa belajar melalui kasus nyata atau masalah tentang moral yang sering terjadi dalam kehidupan mereka. Metode ini mengasah sikap kritis sekaligus membentuk karakter.
Contoh penerapannya yaitu guru memberikan kasus. Seorang siswa sering menyontek karena tekanan dari teman takut nilainya diejek. Apa yang seharusnya ia lakukan? Siswa akan berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusi berdasarkan nilai akhlak Islam. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa membuat proyek yang berkaitan dengan akidah akhlak, sehingga mereka itu mempraktikannya dalam kehidupan nyata. Contoh penerapannya yaitu guru meminta siswa membuat proyek gerakan 1 minggu akhlak mulia. Misalnya, hari Senin itu praktik senyum, salam, dan sapa. Hari Selasa itu membantu teman. Hari Rabu menjaga kebersihan. Setelah itu siswa membuat laporan dan refleksi pengalaman. Dan yang terakhir, dalam konteks penilaian pembelajaran akidah akhlak, apa yang dimaksud dengan penilaian otentik? Mengapa penilaian ini dianggap lebih relevan untuk mata pembelajaran akidah akhlak dibandingkan penilaian teks tertulis biasa? Jadi, penilaian otentik itu adalah penilaian yang menilai kemampuan nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya apa yang mereka hafal. Dalam akidah akhlak, penilaian ini melihat bagaimana siswa itu benar-benar bersikap, berperilaku, dan menerapkan nilai akhlak dalam tindakan, bukan sekedar menjawab soal di kertas. Contohnya mengamati apakah siswa itu jujur, disiplin, atau menghormati guru. Penilaian ini lebih relevan dibandingkan teks tertulis karena yang pertama itu akidah akhlak tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi melakukan nilai akhlak hanya terlihat ketika praktikan. Penilaian ini lebih relevan dibandingkan teks tertulis karena yang pertama, akidah akhlak itu tidak hanya tentang pengetahuan tetapi melakukan. Nilai akhlak hanya terlihat ketika dipraktikan. Yang kedua, tes tertulis hanya mengukur hafalan bukan perubahan sikap. Dan yang ketiga, penilaian otentik membuat guru bisa melihat pembentukan karakter secara nyata sesuai tujuan mata pembelajaran ini. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.